Bayangkan skenario ini. Anda direktur di sebuah BUMN besar. Program transformasi ratusan miliar rupiah sudah berjalan. Dashboard proyek hijau semua. Semua milestone on track. 12 bulan kemudian, program itu berhenti. Anggaran habis. Manfaat tidak pernah terwujud. Dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan tepat di mana titik kegagalannya. Versi cerita ini terjadi di perusahaan besar di Indonesia. Terjadi juga di Eropa, di Amerika, di seluruh dunia. Kegagalan eksekusi adalah fenomena universal, walau di Indonesia ada kondisi spesifik yang membuatnya lebih akut dan lebih mahal. Hari ini kita bedah buku karya Philip Husser, praktisi dengan 40 tahun pengalaman transformasi global. Judulnya The High Impact PMO, sebuah buku yang menjawab pertanyaan yang sering dihindari. Mengapa unit PMO, Project Management Office, justru sering gagal memberikan dampak nyata? Husser membuka buku ini dengan analogi sederhana. Bayangkan, burger premium, patty sempurna, topping istimewa, tapi tanpa bottom bun yang kokoh, semua itu berantakan sebelum sempat Anda nikmati. PMO adalah bottom bun itu, fondasi yang menopang seluruh eksekusi strategi. Tapi inilah ironisnya, survei global menyebut PMO sebagai paper tiger. Bahkan ada kisah nyata di buku ini tentang SVP yang menyebut unit PMO-nya coffee runner. Tugasnya cuma memastikan kopi tersedia di setiap rapat. Apakah Anda mengenali pola ini di organisasi Anda? Husser menyebut musuh utama PMO bukan metodologi, bukan budget, tapi kompleksitas. Dunia VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, tidak bisa dilawan dengan Gantt chart yang kaku. Di Indonesia hari ini, konteksnya sangat nyata. Konsolidasi BUMN melibatkan ribuan proyek dan ratusan stakeholder yang kepentingannya saling berkaitan. Perbankan berlomba transformasi digital di tengah gempuran fintech. Manufaktur harus memodernisasi sambil menjaga operasional hari ke hari. Semua ini adalah kompleksitas dalam bentuk paling nyata, dan kebanyakan unit PMO belum dibekali untuk menghadapinya. Statistiknya keras, hanya 1 dari 10 mega proyek yang selesai tepat budget, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata. 90% gagal. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Lalu apa yang membuat PMO benar-benar high impact? Husser menjawabnya dalam 3 domain. Pertama, complexity sciences. High impact PMO tidak lagi berpikir predict and control. Mereka bergerak dengan pola probe, sense, respond. Mereka tidak membangun master plan yang kaku. Mereka membangun kapasitas organisasi untuk mendeteksi perubahan lebih awal dan beradaptasi lebih cepat. Seperti yang dikatakan Antoine de Saint-Exupéry, tugasmu bukan meramalkan masa depan, tapi memungkinkannya terjadi. Kedua, indirect strategies. Di lingkungan kompleks, serangan frontal hampir selalu gagal. Big Bang ERP implementation di seluruh pabrik sekaligus. Secara statistik, itu berjudi. PMO High Impact mendorong pendekatan pilot. Mulai kecil, buktikan, baru replikasi. Husser menyebutnya bimodal strategy. Satu mode menjaga stabilitas, satu mode mengeksplorasi hal baru, dijalankan secara simultan. Ketiga, human dynamics. Ini yang paling sering diabaikan dan paling menentukan. Ketika BUMN menjalani merger, tantangan terbesarnya bukan sistem IT. Tantangan terbesarnya adalah manusia. 2 budaya organisasi berbeda dipaksa menjadi satu. Unit PMO yang hanya fokus pada deliverable akan gagal melihat resistensi yang tumbuh di bawah permukaan sampai meledak dan merusak seluruh program. Sekarang pertanyaan langsung untuk Anda. Untuk para direktur dan C-suite, kapan terakhir kali unit PMO di organisasi Anda memberikan masukan yang mengubah keputusan strategis? Kalau Anda tidak ingat, itu adalah jawaban Anda. Untuk para pemimpin unit PMO, apakah tim Anda sudah dibekali 3 domain ini? Membaca kompleksitas, strategi tidak langsung, dan kepekaan terhadap dinamika manusia.
Atau masih mengira laporan status yang rapi sudah cukup? Di tengah gelombang transformasi yang sedang melanda Indonesia, organisasi yang memiliki high impact PMO akan bergerak lebih cepat dan menghasilkan manfaat yang lebih konsisten. Pertanyaannya bukan apakah Anda perlu membangunnya, tapi apakah Anda mampu membayar harga dari tidak membangunnya. MQM Book Summary nomor 5, Makna QM Insights. Subscribe untuk insights eksekusi strategi berikutnya. Makna QM, your strategy execution partner.